Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang identitas trigonometri. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian pada halaman 229. Nah, identitas trigonometri yang kita pelajari di kelas 10 ini yakni ada identitas trigonometri kebalikan, ada identitas trigonometri perbandingan, dan juga Pitagoras. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kebalikan dulu. Nah, di identitas trigonometri kebalikan yang pertama, nah kita kan sudah mengenal ini ya di awal. Sin alfa itu nilainya sama dengan 1/4 dari kosekan alfa. Nah, ini bisa dibolak-balik ruasnya. Jadi nanti bisa aja ini jadikan perkalian, sin alfa dikali kosekan alfa itu nilainya sama dengan 1. Oke. Lalu yang kedua otomatis ada cos alfa. Cos alfa adalah 1/4 sekan alfa. Dan selanjutnya ada tan alfa. Tan alfa berarti sama dengan apa? Nah, 1/4 kotangen alfa. Oke. Nah, lalu di sini kalau sin alfa sama dengan 1/4 kosekan alfa, berarti kalau saya punya kosekan alfa, dia nilainya juga akan sama dengan 1/4 sin alfa. Nah, kalau sekan alfa berarti nilainya sama dengan 1/4 cos alfa, dan kotangen alfa nilainya sama dengan 1/4 tan alfa. Nah, ini identitas kebalikan. Oke, yang kalian sudah mengenal di awal pembelajaran, di awal trigonometri ya, sudah mengenal. Oke, nanti ini tinggal bisa aja di bolak-balik ruasnya. Jadi kalian harus bisa memahami ketika nanti ruasnya ini ditaruh di kiri atau di kanan, harus sudah tahu. Oke, kita lihat lagi ke identitas perbandingan. Nah, identitas perbandingan yang pertama, kita kan mengenal tan ya. Nah, tan alfa itu adalah perbandingan antara sinus alfa dengan cos alfa. Ya, tan alfa adalah sin alfa per cos alfa. Jadi bisa saya katakan bahwa tangen alfa dikali cos alfa itu nilainya sama dengan sin alfa. Kalau di sini ada tangen alfa, berarti saya punya kotangen alfa. Sama dengan apa berarti kalau kotangen alfa? Kan kebalikannya dari tan ya. Nah, berarti cos alfa per sin alfa. Nah, dua ini adalah identitas perbandingan. Nah, sekarang kita lihat di identitas Pitagoras. Nah, coba kalian perhatikan segitiga ABC ini ya. Segitiga siku-siku ABC ini. Di sini alfanya. Nah, misal di sini saya punya X, di sini Z, dan sini R. Di teorema Pitagoras itu berlaku bahwa jumlah kuadrat sisi yang lain sama dengan kuadrat sisi miringnya ya. Berarti bisa saya tuliskan seperti ini. Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini bisa dipahami ya. Nah, Y kuadrat plus X kuadrat, nah terhadap alfa yang pertama, nah ini saya bagi dulu, misal semuanya saya bagi dengan R kuadrat ya. Ini saya bagi dengan R kuadrat semuanya dulu. Nah, ini tak bagi R kuadrat, tak bagi R kuadrat, tak bagi R kuadrat. Otomatis di sini adalah Y per R dikuadratkan, yang ini berarti X plus R dikuadratkan, dan yang ini karena sama berarti hasilnya 1. Nah, semacam ini. Nah, terhadap alfa, Y itu sisi apa sih? Oh, sisi depan. Kalau terhadap X, alfa itu, kalau terhadap alfa, X-nya adalah sisi samping dan R-nya adalah sisi miring. Oke, kalau di sini ada Y per R, berarti artinya apa? Y depan per miring. Demi itu kemarin perbandingan apa demi? Depan per miring. Cos ya. Nah, cos apa sin? Nah, coba diingat-ingat. Demi. Nah, dia adalah sin ya, sin demi, cos sami, tan desa. Oke, jadi di sini ini bisa saya ubah Y per R ini sin kuadrat alfa. Lah, sedangkan X per R sisi samping per miring ini adalah cos. Nah, cos kuadrat alfa. Nah, ini adalah identitas Pitagoras yang pertama.
Oke, jadi identitas Pitagoras yang pertama adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, nilainya 1. Nah, ini juga bisa dibalik. Nanti nilainya akan sama juga dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, atau sebaliknya, cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, itu boleh. Nah, selanjutnya untuk sin kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa sama dengan 1 ini bisa saya kalikan. Nah, atau saya bagi. Misal ini saya bagi dulu. Nah, ini kan kuadrat semua ya. Ini misal saya bagi dengan cos kuadrat alfa. Nah, kalau saya bagi semua dengan cos kuadrat alfa, berarti saya peroleh di sini. Nah, karena sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa ya, ini sama dengan tan kuadrat alfa, karena sin per cos kan tan. Nah, karena ini sama, berarti ini hasilnya 1 dan seperkos. Nah, seperkos kan sekan ya, berarti kalau seperkos kuadrat alfa itu sekan kuadrat alfa. Nah, ini adalah identitas Pitagoras yang kedua ya, identitas trigonometri di bagian Pitagoras yang kedua. Nah, ini nilainya juga bisa dibalik-balik. Jadi nanti kalau ada tangen kuadrat alfa dikurangi sekan kuadrat alfa itu sama dengan 1 juga boleh. Ya, bisa dibolak-balik ruasnya. Oke, lalu ada lagi. Nah, sekarang saya bagi dengan sin kuadrat alfa. Kalau tadi saya bagi dengan cos kuadrat alfa, ini saya bagi dengan sin kuadrat alfa. Nah, jadi diperoleh ini ya, dibagi ini karena ini sama, hasilnya 1. Nah, ini cos per sin. Apa cos per sin? Kalau sin per cos tan, kalau cos per sin berarti tangen ya. Nah, sepersin apa? Kosekan. Nah, berarti di sini 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Lah, ini adalah identitas Pitagoras yang ketiga. Nah, ini juga bisa dibolak-balik atau berlaku ketika ini pindah ruas dan lain sebagainya. Oke, kita lihat sebelum ke contoh. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama, nah nanti kita bisa ngubah satu ruas saja, nah sehingga hasilnya nanti akan sama dengan ruas yang lain. Nah, ruasnya ada apa aja sih? Ada ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kita bisa ngubah ruas kiri, nanti akan ketemu ruas kanan, atau ngubah ruas kanan yang nanti nilainya akan sama dengan ruas kiri. Nah, atau bisa juga kedua ruas diubah sehingga mendapatkan dua ruas kiri dan ruas kanan yang sama. Nah, kapan ketika pakai yang ini? Nah, ketika ruas kanan kiri sama-sama kompleks, nah sama-sama lebih susah ya, bahasanya susah, lebih kompleks. Nah, itu ubah keduanya. Nah, tapi kalau nanti ngubah salah satu, kalau sekiranya yang satu itu lebih sederhana, yang satu kompleks, berarti yang harus kalian ubah itu yang kompleks. Lalu selanjutnya, jika selain sinus dan kosinus terdapat juga tangen ya, kotangen, sekan, dan kosekan sebaiknya itu dijadikan sinus dan kosinus semua. Nah, yang sederhana, yang dimaksud sederhana di sini kan sinus dan kosinus ini kita nganggapnya sederhana. Tapi kalau nanti ketika ada selain sinus kosinus, misal tangen, kotangen, sekan, kosekan, nah itu kalian ubah aja dalam bentuk sinus dan kosinus semuanya. Oke. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Buktikan bahwa sin A ditambah kotangen A sama dengan cos A. Nah, kalau seperti ini siapa berarti yang harus kita ubah? Kompleks yang mana? Kompleks yang kiri ya. Nah, ini kita ubah yang kiri. Oke, nah kotangen perbandingan sisi apa dan apa? Nah, ini yang simple, sin per cos ya. Nah, jadi ini saya tulis sin A, kotangen alfanya saya ganti cos per sin. Nah, cos per sin, kalau tangen kan sin per cos. Nah, kalau kotangen berarti cos per sin. Oke. Nah, di sini sama-sama dia punya sin, bisa kita sederhanakan, kita coret. Nah, kan terlihat ya bahwa ruas kiri ada cos alfa, ruas kanan ada cos alfa. Jadi nilai sin alfa, sin A ditambah kotangen dikali kotangen A, dia sama dengan cos A. Ini terbukti. Nah, lalu ada soal yang kedua. Buktikan bahwa ini ya, sin A dibagi 1 min cos A sama dengan ini. Ya, ini kalau di buku kalian ini nomor 3, karena saya nggak bahas semuanya. Yang contoh nomor 2 itu nggak saya bahas. Ini
contoh yang ketiga kalau di buku kalian halaman 231. Nah, kalau ini saya ingin yang kiri. Nah, saya akan ubah yang kiri, akan saya sama dengan yang kanan. Kalau ini kan sebenarnya sama, nanti tinggal kalian mau yang mana, itu aja. Oke, penyelesaiannya sin A dibagi 1 min cos A. Oke, ini semuanya saya kalikan dengan 1 plus cos A. Kenapa? Nah, supaya nanti akan ditemukan ke sini, arahnya ke sini, 1 plus cos A. Kalau ini berarti semua saya kalikan dengan 1 plus cos A ya. Nah, ini saya kalikan. Berarti diperoleh, nah, sin A kali 1, sin A kali cos A. Nah, nanti seperti itu. Nah, ini bawahnya ya. Bawahnya kan sama ya. Sama, hanya membedakan tandanya. Jadi 1 kali 1, 1. Nah, cos A dikali cos A. Cos kuadrat A. Negatif karena min kali plus ya. Nah, dari sini ini identitas trigonometri ya, yang tadi kita sudah lihat tadi. Nah, ini bisa saya ubah jadi ini 1 min cos kuadrat A, ini jadi ini, jadi sin kuadrat A. Nah, ini ada sin, ini ada sin. Nah, ini sinnya 1, ini 2 ya, berarti ini saya coret, ini tinggal 1. Nah, dari sini berarti tinggal 1 plus cos A per sin A. Nah, ini sama, terbukti. Nah, lalu selanjutnya nomor 3. Nah, kalian lihat di sini ada sekan, tan, sin, cos kuadrat, sin kuadrat. Nah, kalau di sini kan kelihatannya secara seksama kita lihat ini kompleks semua. Jadi nanti bisa aja kita membuktikannya kiri, kita buktikan ke arah yang lebih simpel, ke arah yang lebih sederhana. Kanan juga kita buktikan ke arah yang lebih sederhana. Nah, dari sini kita buktikan satu persatu ya. Kita selesaikan satu persatu. Untuk yang pertama dulu, ruas kirinya ini. Nah, ruas kiri ini semua saya kalikan dengan cos alpha, cos x ya, karena ini x saya kalikan dengan cos x semua. Nah, berarti diperoleh sekan x kali cos x ditambah tan x kali cos x, ini juga sama. Nah, dari sini kita ingat identitas yang tadi, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Nah, kalau sekan alfa dikali cos alfa berarti nilainya kan 1 ya. Nah, makanya yang saya lingkarin ini nilainya jadi 1 ya, 1 plus tan x kali cos x, ini juga sama, 1 min tan x kali cos x. Nah, dari sini siapa yang bisa kita sederhanakan lagi? Otomatis tan ya. Nah, tan adalah perbandingan antara sin dan cos ya, sin cos sin cos. Nah, ini sama-sama cos, ini sama-sama cos juga, jadi bisa saya coret. Nah, dari sini berarti tinggal 1 plus sin x dibagi 1 min sin x. Nah, ini sudah kebentuk yang lebih sederhana daripada yang soal atas ini tadi. Nah, itu kita membuktikan ruas kiri. Nah, sekarang kita lihat ruas kanannya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada 1 plus 2 sin x ditambah sin kuadrat x. Nah, ini kan kalau di pengkuadratan itu ya, misal ada x plus 1 dikuadratkan dan lain sebagainya lah, ini adalah bentuk pengkuadratan dari ini. Nah, jadi kalau 1 plus sin x dikuadratkan itu hasilnya ini. Jadi ini saya ubah jadi ini ya, 1 plus sin x dikuadratkan ini. Nah, ini masih sama, cos kuadrat x. Nah, dari sini kita ingat bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti kalau ada cos kuadrat alfa, nah ini berarti saya ubah jadi apa cos kuadrat alfanya? Nah, ini pindah ke sini otomatis. Jadi 1 min sin kuadrat alfa atau kuadrat x kalau di sini. Nah, ini saya ubah jadi 1 min sin kuadrat x. Nah, ini dari sini ini kan 1 min sin kuadrat x nilainya kan sama dengan 1 plus sin x dikali 1 min sin x. Nah, ini ada yang sama ya, 1 plus sin x. Ini ada 2 ya, kuadrat ada 2, ini ada 1. Berarti bisa saya coret juga ya. Harusnya saya coret yang ini ya, yang ini. Nah, lalu berarti masih 1 plus sin x per 1 min sin x, karena ini harusnya yang saya coret tadi ini. Oke. Nah,
kan sama ya, dari ruas kiri tadi sama ditemukan bahwa hasilnya sama-sama 1 plus sin X. Jadi terbukti bahwa ini sama dengan ini. Oke, jadi terbukti. Oke, sebagai latihannya silahkan kalian mencari 5 soal untuk pembuktian trigonometri ya, dan selesaikan. Oke, soal dan selesaikan. Nah, kerjakan di buku kalian masing-masing. Oke, materi hari ini saja. Ada identitas trigonometri. Silahkan kalian bisa mencari soal di buku boleh, di internet boleh ya, 5 soal minimal. Bu, saya mau lebih boleh, silahkan. Oke, saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.